Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Kali ini pembahasan kita mengenai kasus flu burung yang sedang marak di Indonesia. Di sini saya akan menjabarkan apa saja ciri-ciri ayam yang terkena virus flu burung atau avian influenza. Ciri-cirinya seperti apa, penanganannya seperti apa, di sini akan kita bahas. Flu burung pada ayam atau avian influenza. Seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia memiliki kebutuhan yang cukup tinggi dalam mengkonsumsi ayam. Maka dari itu, memiliki peternakan ayam pedaging ataupun ayam petelur dapat menjadi sumber mata pencarian yang menjanjikan. Namun sayangnya belakangan ini banyak terjadi penyakit unggas yang mengganggu laju peternakan ayam kampung pedaging maupun petelur. Berbagai penyakit memungkinkan untuk menyerang ayam kapanpun. Salah satunya adalah penyakit yang sangat marak belakangan ini di bagian sistem pernapasan pada ternak ayam, yaitu flu burung. Maka karena itu diperlukan informasi yang akurat bagi para peternak perihal apa penyebabnya, gejala klinisnya seperti apa, resikonya juga. Demikian pula langkah-langkah pencegahan serta pengobatan yang tepat terhadap penyakit flu burung pada ayam. Pertama, kita memahami dulu pengertian dari penyakit flu burung atau juga yang umum dikenal dengan avian influenza. Penyakit flu burung adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan unggas dengan tingkat penularan yang cukup tinggi. Penyebabnya terjadi karena adanya infeksi virus influenza tipe A pada unggas. Mayoritas virus flu burung ini hanya dapat menginfeksi dan merugikan unggas, baik liar maupun yang dipelihara, seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Namun ada pula beberapa bentuk virus flu burung yang dapat menginfeksi manusia. Antara lain adalah virus H5N1, H5N6, H5N8, dan H7N9. Selanjutnya, cara penularan. Penyakit avian influenza atau flu burung ini bahkan termasuk di dalam penyakit menular strategis prioritas karena bersifat zoonosis berbahaya, baik sesama unggas dan juga manusia. Keduanya sama-sama berpotensi terjangkit penyakit flu burung. Unggas air merupakan salah satu tempat berkembang biak alami virus flu burung. Unggas air dapat terinfeksi oleh virus avian influenza strain A. pylori atau patogen rendah dengan menunjukkan gejala sedang atau tidak ada gejala sama sekali. Biasanya virus influenza itu dapat menginfeksi satu dengan yang lain antara ayam itu dari fesesnya. Bisa terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk penularan secara langsung seperti terjadi pada anak ayam yang baru menetas dari induk yang terinfeksi flu burung. Sedangkan penularan secara tidak langsung terjadi bisa dari misalkan itu dari minumnya, dari pakannya, dari peralatan kandang, atau dari orang-orang yang mengurus kandang yang telah terinfeksi flu burung. Misalkan ada dari kandang lain yang berkunjung ke kandang kita, sementara di kandang asal dia itu ada virus flu burung, lalu berkunjung ke kandang kita, itu juga bisa menjadi sumber ya, dari pernapasan droplet, feses, ataupun dari unggas yang mengandung virus. Mengenai kasus flu burung bukan hanya terjadi pada ayam, bahkan pada tahun 2005 di Indonesia
itu ditemukan kasus flu burung pada manusia pertama kali ya, itu berada di daerah Tangerang, Banten tepatnya. Selanjutnya gejala yang perlu kita perhatikan jikalau ayam itu kena flu burung. Salah satu gejalanya adalah ayam mengalami demam diiringi dengan depresi yang cukup berat. Terlihat juga gejala fisik pada ayam, yaitu bulu di sekitar leher belakang dan punggung itu berdiri. Penampakan muka ayam pun terlihat pucat dibandingkan pada umumnya. Sedangkan pada jengger dan pialnya mengalami pendarahan di bawah kulit yang cukup berat. Adapun terlihat kalau dari gangguan pernapasan itu ayamnya seperti bersin, batuk, lalu ada peradangan di rongga hidung seperti sinusitis yang akut disertai mata ayam yang berair. Dari mulut dan hidung itu kadang mengeluarkan lendir seperti ingus. Badan ayam menjadi lemah, produksi telur juga menurun dan kualitas daging pun menurun drastis. Ada juga gejala lain dalam beberapa kasus di mana ayam yang terinfeksi flu burung mengalami diare, terjadi pembengkakan di bagian kepala dan muka, serta ayam terlihat sangat gelisah. Tentu resiko terhadap penyakit flu burung ini sangat tinggi ya, jelas dapat memberikan dampak buruk pada roda bisnis peternakan itu sendiri. Jika ada satu ternak ayam yang terinfeksi, mampu menyebabkan satu kandang bisa terinfeksi menyeluruh. Sementara sampai saat ini itu belum ditemukan obat yang efektif dan benar-benar mampu mengatasi flu burung pada unggas. Salah satu yang harus dilakukan saat ada ayam yang terjangkit virus flu burung, maka seluruh peternakan harus diisolasi. Lalu musnahkan semua ayam yang terinfeksi. Setelah itu melarang keluar masuknya peralatan maupun orang dan kendaraan ke daerah yang terjangkit virus flu burung. Selanjutnya diadakan program penyemprotan dengan menggunakan disinfektan broad spektrum yang luas dan program pemusnahan hewan liar seperti tikus yang berada di sekitar kandang, karena juga itu dapat membawa virus keluar kandang atau bahkan menyebarkan ke tempat lain. Gunakan masker pada saat mensterilkan kandang yang sudah kena wabah dan gunakan sarung tangan supaya menghindar dari cairan yang mungkin dapat kita temuin ya. Waktu ayam itu sakit kena flu burung itu biasanya banyak mengeluarkan cairan. Usahakan gunakan sarung tangan ya, supaya jangan menularkan kepada manusia. Nah, hingga saat ini masih belum ada obat yang benar-benar ampuh untuk bisa mengatasi flu burung pada ayam. Meski demikian, penyakit ini bisa dicegah dengan melakukan beberapa tindakan pencegahan seperti melakukan vaksinasi NDAI terhadap ayam atau unggas kita seperti yang saya contohkan di video sebelumnya. Selanjutnya, melakukan peningkatan biosecurity pada peternakan. Tindakan umum yang dilakukan dalam program biosecurity adalah mengawasi keluar masuknya hewan, mencegah kontak dengan hewan atau hewan liar, lalu membersihkan dan mendisinfeksi sepatu, pakaian, peralatan yang waktu dipakai menangani wabah hewan yang kena flu burung. Vaksinasi NDAI bisa kita berikan pada ayam umur 35 sampai 40 minggu agar titer HI memadai sampai usia menjelang akhir. Pada umumnya kita bisa melakukan vaksin NDAI itu 2 sampai 4 kali selama durasi hidup ayam. Yang pertama itu bisa kita lakukan pada usia di bawah 1 bulan ya. Baru kita bisa lanjut lagi pada usia 3 bulan.
Menurut pengalaman saya hanya cukup melakukan vaksinasi NDAI 2 kali selama masa hidup dari DOC sampai dengan akhir. Jadi dikarenakan belum ada obatnya, yang bisa kita lakukan adalah antisipasi dengan 2 cara, yaitu ditingkatkannya biosecurity dan melakukan vaksinasi. Semoga informasi yang saya berikan bisa berguna bagi peternak ayam di Indonesia supaya ayam kita bisa terhindar dari wabah flu burung. Demikian dulu konten kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk keberlangsungan channel kami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.